Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan antara pria dan wanita, seperti yang diajarkan oleh masyarakat di desa kecil saya di Jawa Tengah. Sampai hari itu tiba, ketika mata saya bertemu dengan mata Andi di tengah hiruk-pikuk pasar malam Semarang, dan tiba-tiba tempat itu di dada saya mulai panas seperti terbakar bara. Itu bukan api biasa, tapi sesuatu yang membuat saya mempertanyakan segala yang saya tahu tentang diri sendiri. Saya, Budi, seorang pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai guru sekolah dasar di kampung halaman. Hidup saya sederhana, bangun pagi, mengajar anak-anak membaca Al-Quran dan pelajaran dasar, kemudian pulang membantu orang tua di sawah. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya bisa jatuh cinta pada sesama pria. Andi, dia adalah pemuda dari Jakarta yang datang ke Semarang untuk urusan bisnis keluarga. Kami bertemu secara kebetulan saat saya membantu seorang pedagang kaki lima yang hampir jatuh karena kerumunan. Andi menolong saya, tangannya menyentuh lengan saya, dan saat itu juga ada getaran aneh yang melanda tubuh saya. Malam itu kami berbincang di warung kopi pinggir jalan. Andi bercerita tentang kehidupannya di ibu kota, penuh dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan mimpi besar. Saya mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Saat dia mengangkat botol air mineral dan meneguknya pelan-pelan, lehernya bergerak naik turun, air mengalir ke dalam mulutnya, tiba-tiba tempat itu panas lagi. Saya merasa malu, berusaha mengalihkan pandangan ke jalan raya yang ramai. Kenapa ya, gumam saya dalam hati. Ini pasti karena cuaca panas Semarang malam ini. Tapi saya tahu itu bohong. Keesokan harinya, Andi mengajak saya jalan-jalan ke Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang penuh misteri. Kami berjalan berdampingan, tertawa atas cerita hantu yang beredar. Saat istirahat, dia minum air lagi. Kali ini, panas itu lebih kuat, membuat saya gelisah. Saya bertanya pada diri sendiri, apa ini cinta? Atau hanya khayalan? Andi memperhatikan kegelisahan saya. Kamu baik-baik saja, Budi, tanyanya dengan suara lembut. Saya mengangguk, tapi hati saya berteriak. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. Kami semakin dekat. Setiap pertemuan, Andi selalu membawa botol air, dan setiap kali dia minum, tempat itu bereaksi. Saya mulai menyadari bahwa itu bukan sekadar reaksi isik, tapi gejolak emosi yang dalam. Andi adalah orang yang penuh kasih, dia membantu anak-anak yatim di masjid dekat rumahnya. Saya jatuh cinta pada kebaikannya, pada senyumnya yang hangat seperti matahari pagi di pantai Bali. Tapi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, tidak menerima cinta seperti ini. Saya takut. Takut dicap, takut kehilangan pekerjaan, takut menyakiti keluarga. Suatu hari, kami duduk di tepi Sungai Code di Yogyakarta, kemana kami pergi untuk liburan singkat. Andi bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah mencoba menikah dengan wanita tapi gagal karena hatinya tidak bisa bohong. Saya gai, Budi, katanya pelan. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Saya terdiam, tapi dalam hati, saya merasa lega karena akhirnya ada yang mengerti. Saat dia minum air dari botol, panas itu datang lagi, tapi kali ini disertai keberanian. Saya pegang tangannya. Saya juga merasakan hal yang sama, bisik saya. Hubungan kami berkembang diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti di lereng Gunung Merapi atau di pantai-pantai kecil di Jawa Timur. Setiap kali Andi minum air, itu menjadi sinyal bagi hati saya untuk berdetak lebih kencang. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga saya mulai curiga kenapa saya sering keluar kota. Adik saya, Rina, bertanya, "Kak, kamu lagi deket sama siapa? Kok sering senyum-senyum sendiri?" Saya bohong, bilang urusan pekerjaan. Tapi hati saya terpecah. Andi juga punya masalah. Ayahnya, seorang pengusaha kaya di Jakarta, menekan dia untuk menikah. "Kamu harus lanjutkan garis keturunan," katanya tegas.
Andi bingung antara cinta kami dan kewajiban keluarga. Suatu malam di hotel kecil di Solo, kami berdebat. Bagaimana kalau kita pisah saja? Tanya Andi dengan mata berkaca. Saya marah, tidak. Kita bisa hadapi ini bersama. Tapi panas di tempat itu saat dia minum air malam itu terasa seperti api yang membakar harapan. Konflik semakin memuncak ketika teman saya, Joko, melihat kami berdua di kai. Dia curiga dan mulai menyebarkan gosip di desa. Budi lagi deket sama cowok Jakarta, katanya. Desa gempar. Orang tua saya marah besar. Kamu bawa malu keluarga, teriak ayah. Saya menangis, tapi tak bisa bohong lagi. Andi datang menolong, tapi ayahnya juga tahu dan memaksa Andi pulang ke Jakarta. Kami terpisah. Saya merasa hancur. Setiap kali saya minum air sendiri, saya ingat Andi dan tempat itu panas dengan rasa sakit. Saya berpikir, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Di tengah malam, saya duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang, dan bertanya pada Tuhan, mengapa kau ciptakan cinta seperti ini jika hanya untuk menyakiti? Hari-hari tanpa Andi terasa seperti neraka. Saya kembali mengajar, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Anak-anak bertanya, Pak Guru kenapa sedih? Saya tersenyum palsu, gak apa-apa, nak. Tapi dalam hati, saya berperang dengan diri sendiri. Mengapa cinta ini harus disembunyikan? Di Indonesia, di mana nilai-nilai agama dan budaya begitu kuat, cinta sesama jenis seperti kutukan. Saya baca berita tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT dan hati saya semakin pilu. Andi menelepon diam-diam, saya kangen kamu, Budi, katanya. Suaranya membuat tempat itu panas lagi, tapi kali ini campur aduk dengan ketakutan. Kami janji bertemu di Bandung, kota yang dingin, untuk menyembunyikan panas hati kami. Di sana, di kebun teh Ciwidey, kami berpelukan. Andi minum air dari botol, dan saya merasa bahagia sesaat. Kita harus kuat, katanya. Tapi saya tahu badai akan datang. Kembali ke desa, gosip semakin menyebar. Joko, teman yang saya anggap sahabat, ternyata iri dengan kebahagiaan saya. Dia bilang ke semua orang bahwa saya sakit. Ayah memanggil saya ke ruang tamu. Kamu harus berubah, Budi. Pergi ke pesantren belajar lagi. Saya menolak, ayah, ini bukan penyakit. Ini cinta. Ayah marah, memukul meja. Ibu menangis. Saya merasa seperti pengkhianat. Di sisi Andi, ayahnya menemukan pesan-pesan kami. Kamu harus putuskan hubungan itu atau saya cabut semua dukungan, ancamnya. Andi bercerita padaku melalui telepon. Saya takut kehilanganmu, tapi juga takut kehilangan keluarga. Saya menangis, pilih saja keluargamu. Tapi hati saya hancur. Malam itu, saya mimpi Andi minum air di depan saya, tapi air itu berubah jadi air mata. Kami memutuskan bertemu terakhir di Jakarta. Di Monas, di tengah keramaian, kami berbicara. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan, kata Andi. Saat dia minum air, tempat itu panas seperti la. Saya pegang tangannya, jangan bilang begitu. Tapi tiba-tiba saudara Andi muncul, marah besar. Kamu merusak keluarga kami, teriaknya. Kami dipisahkan paksa. Saya pulang ke desa dengan hati remuk. Orang-orang memandang saya aneh. Saya kehilangan pekerjaan karena kepala sekolah takut pengaruh buruk. Saya duduk di sawah, memandang langit, dan bertanya, apa salahku mencintai? Rasa pengkhianatan dari Joko membuat saya marah. Saya konfrontasi dia. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya saya. Joko tertawa sinis, karena kamu aneh, Budi. Tapi di tengah kegelapan ada cahaya. Rina, adik saya, mendukung. Kak, aku sayang kakak apa adanya, katanya. Itu membuat saya kuat.
Saya mulai mencari komunitas LGB di Indonesia melalui internet diam-diam. Saya baca cerita orang-orang seperti saya yang berjuang untuk diterima. Andi menghubungi lagi. Saya tak bisa tanpa kamu. Kami rencanakan kabur ke Bali, tempat di mana kami bisa hidup bebas. Tapi ayah Andi tahu dan mengirim orang untuk menghalangi. Di bandara, kami hampir bertemu, tapi polisi keluarga Andi datang. Andi dipaksa pulang. Saya sendirian di sana, menangis. Konflik mencapai puncak ketika ayah saya sakit. Sebelum mati, ayah ingin lihat kamu normal, katanya lemah. Saya terpecah. Apakah saya harus bohong demi ayah? Atau jujur dan kehilangan dia? Saya berdoa di masjid mencari jawaban. Akhirnya, saya putuskan bicara dengan Andi. Kita harus berpisah untuk sementara. Andi menangis di telepon. Tapi tempat itu selalu panas saat ingat kamu. Kata-katanya membuat saya ragu. Setelah perpisahan itu, hidup saya seperti kabut tebal di pegunungan Dieng. Saya fokus pada ayah yang sakit, merawatnya dengan penuh kasih. Tapi setiap malam, bayangan Andi muncul. Saat saya minum air, saya ingat bagaimana tempat itu bereaksi saat dia melakukannya. Itu menjadi simbol cinta kami yang tak terucap. Rina menjadi penyemangat. Dia cerita tentang temannya di universitas yang gay dan hidup bahagia. Indonesia sedang berubah, Kak. Ada hak asasi manusia. Kata-katanya memberi harapan. Saya mulai ikut forum online berbagi cerita anonim. Banyak yang seperti saya berjuang melawan stigma. Andi menghilang. Teleponnya tak aktif. Saya khawatir. Apakah ayahnya melakukan sesuatu? Saya pergi ke Jakarta diam-diam mencari alamatnya. Di sana saya bertemu saudaranya. Andi dikirim ke luar negeri untuk pengobatan, katanya dingin. Saya shock. Pengobatan konversi. Itu kejam. Saya mencari cara menghubungi Andi. Melalui teman lama, saya dapat emailnya. Andi, apa kamu baik-baik saja? Tulis saya. Balasannya datang seminggu kemudian, saya di Singapura, ayah paksa saya terapi. Tapi hati saya tetap untukmu. Saya menangis. Kami chatting rahasia, berbagi rasa kangen. Konflik internal semakin dalam. Saya merasa bersalah atas ayah. Kalau ayah tahu, dia akan mati lebih cepat, pikir saya. Tapi bohong terus-menerus menyiksa. Suatu hari, ayah bertanya, apa rahasiamu, nak? Saya hampir cerita, tapi takut. Di desa, Joko minta maaf. Saya salah, Budi. Saya iri karena kamu bahagia. Itu pengkhianatan yang ternyata dari ketakutan dia sendiri. Kami berdamai dan dia janji dukung. Andi kabur dari Singapura. Dia kembali ke Indonesia, tapi bersembunyi di Surabaya. Temui aku, pesannya. Saya pergi, hati berdegup. Di pelabuhan Tanjung Perak, kami bertemu. Andi kurus, tapi matanya masih berbinar. Saat dia minum air dari botol, tempat itu panas lagi, penuh cinta. Kami bicara panjang. Saya tak bisa bohong lagi, katanya. Kami rencanakan hidup bersama di Bali, membuka usaha kecil. Tapi ayah Andi tahu dan datang dengan amarah. Kamu hancurkan nama keluarga, teriaknya. Andi berdiri tegar, ayah, ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran hebat. Ayah Andi akhirnya pergi, tapi mengancam putus hubungan. Andi menangis di pelukan saya. Apa kita salah, tanyanya. Saya jawab, tidak, cinta tak pernah salah. Kembali ke desa, ayah saya membaik. Saya putuskan jujur. Ayah, saya mencintai seorang pria. Ayah terdiam lama, lalu berkata, aku tak paham, tapi kamu anakku. Itu kejutan. Ibu memeluk saya. Mereka tak setuju, tapi mencoba menerima. Hubungan kami mulai membaik. Kami pindah ke Bali, membuka homestay kecil di Ubud.
Kehidupan damai dikelilingi sawah dan seni. Setiap pagi Andi minum air dan tempat itu panas dengan kebahagiaan. Tapi masa lalu menghantui. Joko datang bilang ada ancaman dari kelompok konserati di desa. Mereka tahu tentang kalian. Kami takut tapi tetap bertahan. Cinta kami diuji lagi ketika Andi sakit. Dokter bilang stres dari konflik keluarga. Saya merawatnya, berdoa. Di saat itu ayah Andi datang. Saya salah, katanya. Rekonsiliasi dimulai. Dengan Andi sembuh, kami semakin kuat. Bali menjadi rumah kami di mana budaya lebih terbuka. Kami membantu komunitas lokal, memberikan dukungan. Setiap kali Andi minum air di teras homestay, saya tersenyum mengingat awal cinta kami. Tapi konflik belum berakhir. Kelompok radikal dari Jawa datang demo di depan homestay. Pergi dari sini. Kalian dosa, teriak mereka. Kami takut, tapi warga Bali mendukung. Ini tanah toleransi, kata tetangga. Ayah saya datang mengunjungi. Aku lihat kamu bahagia, nak. Itu momen emosional. Kami bicara panjang, dia mulai paham. Andi dan saya merencanakan pernikahan simbolis di pantai. Tak resmi, tapi penuh makna. Saat upacara, Andi minum air suci dan tempat itu panas dengan janji abadi. Pengkhianatan datang dari dalam. Seorang karyawan homestay iri dengan kesuksesan kami, laporkan ke polisi. Mereka promosi. Kami diinterogasi. Andi marah, ini hak kami. Kami lawan secara hukum dengan bantuan LSM. Proses panjang, tapi kami menang. Masyarakat mulai berubah pandangan. Kehidupan berlanjut. Kami adopsi anak yatim, beri mereka rumah. Cinta kami menjadi inspirasi. Tapi bikala ayah Andi meninggal. Di pemakaman, Andi menangis. Dia akhirnya terima aku. Warisan ayahnya membantu usaha kami. Saya renungkan perjalanan kami. Dari panas tempat itu hingga panas perjuangan. Cinta sesama jenis di Indonesia penuh tantangan tapi juga penuh harapan. Kami duduk di pantai Kuta, matahari terbenam. Andi minum air, saya pegang tangannya. Selamanya, bisiknya. Tahun berganti. Homestay kami berkembang menjadi tempat aman bagi banyak orang. Kami cerita pengalaman di seminar, mendorong toleransi. Andi menjadi aktivis, saya dukung dari belakang. Konflik kecil masih ada. Keluarga jauh menjauh, tapi kami punya keluarga baru. Suatu hari Joko datang minta maaf lagi. Kalian inspirasi. Kami makan. Cinta kami semakin dalam. Setiap minum air Andi itu pengingat awal. Kami pergi ke Borobudur, renungkan kehidupan. Terima kasih atas panas itu, kata saya. Kehidupan damai, tapi tiba-tiba Andi dapat tawaran kerja di luar negeri. Ini kesempatan, katanya. Saya ragu, takut pisah. Kami debat. Jangan tinggalkan aku, kata saya. Andi janji kita pergi bersama. Kami pindah ke Australia, di mana pernikahan gay legal. Kami nikah resmi. Kembali ke Indonesia sesekali, lihat perubahan. Lebih diterima. Saya tulis buku tentang cerita kami, jadi bestseller. Akhir cerita kami adalah tentang penerimaan. Di Indonesia, kami kembali bantu komunitas. Cinta kami bukti bahwa hati tak bisa dipaksa. Setiap kali Andi minum air, tempat itu masih panas, tapi sekarang dengan kedamaian. Kami hidup bahagia, menginspirasi banyak orang. Kematian ayah saya damai, dia bangga. Cerita ini bukan akhir, tapi awal perubahan.